چهارشنبه 22 بهمن 1404 است و مهمترین خبر ایران را از فراز آسمان تهران برای شما گزارش می‌کنم. Bayangkan satu kota tiba-tiba dipenuhi manusia, bukan ribuan, bukan ratusan ribu, tapi puluhan juta orang. Pada 11 Februari 2026, jalan-jalan di Teheran berubah total. Dari atas udara, yang terlihat bukan lagi kendaraan atau bangunan, tapi lautan manusia. Bendera Iran berkibar di hampir setiap sudut. Suara teriakan bergema, dan pusat kota, Azadi Square, dipenuhi massa sejauh mata memandang. Menurut laporan berbagai media, sekitar 34 juta warga Iran turun ke jalan dalam waktu bersamaan untuk memperingati 47 tahun Revolusi Islam 1979. Awalnya dunia mengira ini hanya perayaan nasional tahunan, tapi tidak lama kemudian perhatian internasional mulai tertuju ke satu hal. Di saat yang sama, Amerika Serikat sedang mempertimbangkan pengiriman tambahan kapal induk ke Timur Tengah. Negosiasi nuklir berada di titik genting. Dan Israel tengah melakukan pertemuan penting dengan Washington. Artinya, kerumunan manusia di Teheran itu bukan sekedar perayaan sejarah. Banyak pengamat mulai menyadari apa yang terjadi di jalanan Iran hari itu adalah pesan dari rakyat Iran untuk Trump, untuk AS, dan untuk sekutunya. Lantas, apa pesannya? Tanggal 11 Februari sebenarnya adalah hari bersejarah bagi Iran. Hari itu dikenal sebagai 22 Bahman. Hari ketika pada tahun 1979, pemerintahan Syah runtuh dan Republik Islam Iran resmi berdiri. Setiap tahun memang ada peringatan, namun tahun 2026 terasa berbeda. Di berbagai kota, Tehran, Isfahan, Mashhad, hingga Shiraz, warga keluar dari rumah mereka dan berkumpul di jalan-jalan utama. Televisi nasional menyiarkan kerumunan yang terus mengalir menuju pusat kota. Di Azadi Square, massa memadati area sejak pagi. Banyak yang membawa bendera Iran, poster Ayatollah Khomeini dan Ayatollah Ali Khamenei, serta spanduk bertema Persatuan Nasional. Sebagian massa meneriakan slogan anti-Amerika dan anti-Israel. Bendera Amerika dibakar, sementara kelompok lain berbaris rapi seperti parade nasional. Suasananya campuran antara peringatan sejarah, festival publik, dan demonstrasi politik. Menariknya, peristiwa ini terjadi di tengah situasi yang sensitif. Beberapa bulan sebelumnya Iran mengalami protes ekonomi dan ketegangan internal. Amerika Serikat juga meningkatkan tekanan militer dan diplomatik, bahkan mempertimbangkan pengiriman tambahan kapal induk ke kawasan Timur Tengah. Karena itu banyak pihak luar sebelumnya memprediksi peringatan revolusi tahun ini akan sepi atau bahkan berubah menjadi aksi anti pemerintah. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Liputan lapangan memperlihatkan kerumunan besar warga yang hadir dan berpartisipasi. Beberapa warga mengatakan mereka datang untuk menunjukkan dukungan terhadap negara di tengah ancaman luar. Bahkan ada peserta aksi yang menyatakan mereka tidak ingin negaranya ditekan oleh Amerika maupun Israel. Pemandangan ini menjadi kontras dengan narasi sejumlah media barat, seperti yang kerap disampaikan oleh kanal seperti Sky News, yang sering menggambarkan rakyat Iran secara umum sedang ingin menjauh dari pemerintah atau berada di ambang menggulingkan rezim. Realitas di lapangan hari ini menunjukkan gambaran yang lebih kompleks. Memang mungkin ada sebagian warga yang memilih tidak ikut atau ada yang mengkritik pemerintah, tetapi dalam waktu bersamaan jutaan lainnya justru turun ke jalan. Dan dari sinilah dunia mulai memahami peristiwa ini bukan sekedar perayaan sejarah, melainkan sesuatu yang memiliki makna politik jauh lebih besar. Yang membuat dunia semakin memperhatikan peristiwa ini adalah siapa saja yang ikut turun langsung ke jalan. Di tengah kerumunan massa di Tehran, terlihat Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, hadir dan berjalan bersama warga.
Ia tidak berbicara dari kantor pemerintah atau ruang konferensi, tetapi hadir di tengah kerumunan warga. Dalam pernyataannya, Arakci menyebut kehadiran jutaan orang di jalanan sebagai respon paling penting terhadap musuh. Ia menjelaskan bahwa kekuatan Iran bukan hanya pada militernya, tetapi pada dukungan masyarakatnya. Bahkan ia mengkaitkan langsung demonstrasi ini dengan negosiasi internasional yang sedang berlangsung. ترین پاسخی که به تهدیدات علیه ایران و مردم ایران میتونه داده بشه همین حضور به اصطلاح مستحکم مردم هست. ما دلمون به مردم گرمه، دلمون به رهبری گرمه، دلمون به نیروهای مسلح گرمه. وقتی که در عرصه‌های دیپلماتیک حضور پیدا می‌کنیم، پشت میز مذاکره میشینیم، اطمینان داریم که یک ملتی پشت سر ما هست. Ya, dukungan publik massal ini adalah rahasia kekuatan Iran dan elemen paling penting yang mendukung posisi mereka di arena diplomasi, termaksud dalam negosiasi nuklir atau isu-isu regional dengan AS dan pihak lainnya. Tidak lama setelah itu, Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, juga berpidato di Azadi Square. Dalam pidatonya, ia menyampaikan bahwa Iran tidak sedang mencari senjata nuklir dan bersedia diverifikasi. Ia mengatakan, Iran tidak mencari senjata nuklir dan siap untuk segala bentuk verifikasi. Namun ia juga menekankan adanya ketidakpercayaan yang mendalam terhadap Barat. Tembok ketidakpercayaan yang diciptakan Amerika Serikat dan Eropa melalui pernyataan dan tindakan mereka di masa lalu tidak memungkinkan pembicaraan ini mencapai kesimpulan. Meskipun begitu, Pezeshkian menegaskan Iran tetap ingin dialog dan stabilitas kawasan, serta tidak ingin berkonfrontasi dengan rakyatnya sendiri. Dengan kata lain, di saat Amerika mengirim kapal perang ke kawasan dan negosiasi nuklir berada di titik sensitif, pemerintah Iran mencoba menunjukkan bahwa mereka berbicara dengan dunia internasional sambil didukung masyarakatnya di dalam negeri. Dan setelah pejabat negaranya berbicara, giliran suara warga biasa yang mulai terdengar. Dalam wawancara yang direkam berbagai media internasional, banyak peserta aksi menyampaikan alasan mereka datang. Bukan sekedar memperingati revolusi, tetapi untuk menyampaikan sikap mereka terhadap tekanan luar negeri. Seperti dalam wawancara yang dilakukan Al Jazeera kepada warga Iran. Seorang peserta aksi mengatakan mereka datang untuk menunjukkan persatuan kepada dunia. مش محکمی بر دهن استکبار جهانی زدن و باز نشون دادن ما به عنوان مردم انقلابی و مردمی که همیشه در صحنه هستیم. Yang lain secara terbuka menyatakan ketidakpercayaan mereka terhadap Amerika Serikat. موافقش نیستم چون هیچ وقت تجربه خوبی از مذاکره با کسی که بارها و بارها خواسته که مملکت ما رو نابود بکنه نداشتیم. ما موافق جنگ نیستیم، موافق مذاکره ایم. ولی اگر قرار باشه یه چیزایی رو به زور به کشور ما تحمیل کنن، مثلا میگن شما موشکی نداشته باشید، شما هسته‌ای ندارید، نه ما به هیچ وجه. Ada pula seorang wanita muda yang untuk pertama kalinya ikut rally. Di tengah kerumunan, ia mengatakan bahwa dirinya ingin menunjukkan bahwa perlawanan masih hidup di masyarakat Iran. Ia menutup pernyataannya dengan kalimat yang kemudian banyak beredar di media sosial. Either that or homeland, mati atau tanah air. اولین بارتونه که حضور پیدا می‌کنید؟ بله. چی شد که اصلا تصمیم گرفتید که امسال حضور پیدا کنید؟ با توجه به اتفاقات اخیری که توی کشور افتاد، دلم خواست بگم که مقاومت زنده است در نام ایران و در جانهای ما. خیلی از بدخواهان ایران میگفتن که جمهوری اسلامی 22 بهمن امسال رو دیگه نمیبینه. خوشحالیم که این اتفاق نیفتاد چون میدونستیم که اگر این اتفاق میافتاد قطعا تجزیه ایران رخ میداد که ما دوست نداشتیم شاهد همچین چیزی باشیم. Kalimat-kalimat ini memperlihatkan bagaimana sebagian warga memandang situasi internasional bukan sekedar konflik antara pemerintah, melainkan menyangkut keberlangsungan negara mereka sendiri. Dan ketika kata-kata tidak lagi cukup, pesan itu kemudian muncul dalam bentuk yang jauh lebih simbolis di jalanan Teheran. Di
Di beberapa titik kota Teheran, pesan itu tidak hanya disampaikan lewat pidato atau wawancara. Ia muncul dalam simbol-simbol yang langsung terlihat di jalanan. Peserta rally membawa berbagai poster dan properti aksi. Ada mural bendera Amerika Serikat dan Israel yang dicoret. Ada bendera yang dibakar dan ada pula peti mati simbolik berbalut bendera Amerika. Beberapa kerumunan bahkan menggantung figur yang menyerupai tokoh politik luar negeri. Dalam sejumlah rekaman yang beredar terlihat figur Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadikan objek ejekan publik. Di beberapa lokasi, peserta dari aksi tersebut berfoto di depan banner yang menggambarkan mereka memakai baju tahanan loreng berwarna hitam putih. Bagi para peserta aksi ini bukan sekedar ekspresi kemarahan spontan. Mereka memaknainya sebagai jawaban terhadap tekanan militer, sanksi ekonomi, dan ancaman yang selama ini mereka rasakan dari luar negeri. Simbol-simbol ini juga muncul bersamaan dengan pameran kekuatan pertahanan, puing drone Israel yang diklaim ditembak jatuh di Pajang. Sementara spanduk bertema perlawanan dan solidaritas regional dibawa berkeliling oleh massa. Dengan demikian, jalanan Teheran hari itu berubah menjadi panggung pesan politik. Sebuah perayaan nasional bertransformasi menjadi komunikasi terbuka kepada dunia internasional. Dan ketika gambar-gambar itu menyebar keluar Iran, peristiwa tersebut tidak lagi hanya menjadi berita domestik, tetapi bagian dari percakapan global. Peristiwa di Teheran pada hari itu akhirnya menunjukkan satu hal penting. Yang terlihat dunia bukan hanya pemerintah Iran berbicara, tetapi masyarakatnya juga ikut bersuara. Di tengah ancaman militer, sanksi ekonomi, dan negosiasi nuklir yang belum pasti, jutaan orang memilih turun langsung ke jalan. Sebagian ingin menunjukkan dukungan pada negaranya, sebagian ingin menyampaikan pesan kepada pihak luar, dan sebagian lagi hanya ingin memastikan bahwa suara mereka ikut diperhitungkan. Akibatnya, peristiwa ini membuat situasi menjadi jauh lebih kompleks. Hubungan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel tidak lagi sekedar persoalan diplomasi antara pejabat negara, melainkan telah menyentuh persepsi dan emosi masyarakatnya. Kini, setiap keputusan politik tidak hanya akan dibaca sebagai langkah pemerintah, tetapi juga sebagai respon terhadap tekanan yang dirasakan rakyat di dalam negeri. Suatu hari, peringatan revolusi di Teheran berubah menjadi pesan internasional yang terdengar hingga Washington dan Tel Aviv.